Bapak Ibu sekalian, marilah hidup kita ini merupakan puji-pujian bagi Tuhan kita. Marilah kita di sisa umur hidup kita ini, kita mulai mengerti bahwa kabar baik itu sudah diproklamasikan sejak dahulu kala. Segera setelah manusia jatuh dalam dosa. Hari ini pun 2000 tahun sudah berlalu sejak penggenapannya di dalam Tuhan Yesus. Kisah Natal. Hari ini yang perlu kita mengerti adalah mari jadikan seluruh hidup kita merupakan sembah dan puji bagi Dia. Amin, Bapak Ibu. Mari kita puji Dia sekali lagi. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia.
Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir kembali di dalam ibadah online yang diadakan oleh GSKI Pantai Indah Kapuk. Saya percaya ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sudah sediakan buat semua kita, amin. Mari kita mau siapkan hati kita datang ke hadapan hadirat Tuhan. Minta kasih dan kuasa-Nya menjamah dan melawat kita pagi hari ini. Biar ibadah ini memberkati kita. Tuhan melawat dan menjamah kita semua. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang. Kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru buat hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Bahkan kami boleh berkesempatan datang di hadapan hadirat-Mu. Bapa, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini memberkati kami semua. Kau mengubah kami semua di dalam hadirat-Mu. Perbarui kami dengan kuasa pujian penyembahan maupun di dalam kebenaran firman yang nanti akan kami dengarkan bersama-sama. Kami membuka hati kami dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Pertolongan kami datang hanya daripada-Mu. Haleluya. Yang maha tinggi menjadi tempat pertolongan bagi kami. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisai, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita bersama di hadapan hadirat-Nya. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di
Kami mengucap syukur buat kasih dan kuasa-Mu yang sempurna buat hidup kami, Tuhan. Terpuji nama-Mu, terpujilah Allah kami. Haleluya, haleluya. Besar Kau Tuhan, amin. Oh haleluya, Kaulah perisai hidup kami. Pertolongan kami datang daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk pagi hari ini. Beracara dengan bebas dalam ibadah online kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhanku maha besar. Dia raja di atas segala raja. Haleluya. Mari serukan nama Tuhan kita Yesus. Hidup dan berkuasa. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Amin. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa Kau Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan bersama-sama, serukan namanya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Jalan tak selalu rata di dalam mengiring Tuhan. Haleluya.
kami. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Bapa kita di surga. Tuhan, tinggallah sertaku. Hari telah senja. Jamah kami, lawat kami dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, menjadi berkat bagi kami semua. Tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Tuhan tinggallah sertaku, Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidup. Kerinduan hati ini, kerinduan hati ini, kau dapati aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu. Kerinduan hati ini, kerinduan hati ini, kau dapati aku setia hidup berkenan di hadap. Jamah kami Tuhan, amin. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana. Sekali lagi, mari katakan di hadapan Tuhan, kerinduan hati ini, kau dapati aku setia hidup berkenan di hadap. Jamah kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, amin. Menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana, menggenapi rencanamu, menggenapi rencanamu Bapa. Bapa, jamah kami dengan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu ya Bapa, menjadi berkat bagi kami semua. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita berjumpa lagi di minggu pagi ini menyambut bulan-bulan Natal ini, yaitu bulan Desember. Meskipun tanggal 25 Desember bukanlah tanggal lahir Tuhan Yesus, tetapi kelahiran Tuhan Yesus adalah fakta historis. Untuk itu kita akan melihat tanda yang dari surga bahwa Mesias itu adalah Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, di minggu-minggu menjelang Natal ini, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Terutama yang menunjuk langsung kepada Tuhan Yesus. Agar setiap orang yang mendengarnya ditarik kepada kebenaran, ditarik kepada Tuhan Yesus, agar banyak pertobatan terjadi melalui firman-Mu ini Tuhan. Untuk itu berkati program ini, serial Natal. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini adalah seri Natal yang kedua. Seri yang pertama kita sudah membicarakan tentang proto-evangelium, yaitu kabar baik yang pertama, Injil yang pertama. Kejadian 3 ayat 15. Ketika manusia jatuh dalam dosa, langsung Allah memberikan satu solusi dan berjanji akan ada Mesias yang mengadakan pendamaian dengan Bapa di surga, yang akan meremukkan kepala si ular. Itulah janji mula-mula, nubuatan mula-mula langsung dari Allah Bapa. Hari ini, entah sudah berapa lama berlalu, kita tidak tahu pastinya. Minimal 6.000 tahun yang lalu kejadian itu. Tapi bisa juga jutaan tahun yang lalu, kita tidak tahu apa yang terjadi di awal-awal penciptaan itu. Tidak ada catatan ketika hari itu. Tapi kita tahu bahwa hari itu benar-benar terjadi. Nubuatan yang pertama itulah proto-evangelium. Dalam hal ini, Mesias pasti datang menggenapi proto-evangelium itu. Dan kita tahu iblis tidak bakalan tinggal diam. Iblis tentu tidak akan tinggal diam. Ia akan berusaha mencetak Mesias-Mesias palsu. Ia akan berusaha mencetak kitab-kitab atau buku-buku palsu yang bukan berasal dari surga. Untuk apa? Tentu untuk membelokkan pengertian manusia. Agar manusia mengikuti Mesias palsu. Agar manusia mengikuti ajaran-ajaran palsu yang tidak membawa manusia kepada Sang Mesias itu. Sebab iblis itu licik. Ia pandai mempermainkan manusia yang tidak belajar kebenaran. Agar manusia yang pertama tidak tahu kebenaran ini. Yang kedua, agar manusia salah mengertinya. Belajar juga sih Alkitab, tapi salah mengerti. Yang ketiga, agar manusia mengikuti yang lain. Dalam bahasa sederhana, agar manusia itu tersesat jalannya. Rasul Paulus menulis, aku takut kalau pikiranmu disesatkan, diperdaya oleh ular itu. Seperti Hawa diperdaya oleh si ular. Ular di situ bukan binatang ular. Ular di situ adalah gambaran dari si iblis atau setan itu. Dalam hal ini Tuhan pasti memberikan ciri-ciri yang unik yang hanya dimiliki oleh Sang Mesias. Sehingga bisa dibedakan dengan Mesias-Mesias palsu. Ciri-ciri yang unik, yang khas sebagai tanda bahwa Mesias yang ini loh yang asli. Bahwa kitab suci firman Tuhan yang ini loh yang asli. Pasti Tuhan memberikan tandanya. Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan tandanya. Salah satu dari tanda itu yang tidak bisa ditiru atau diimitasi oleh sang iblis sekalipun. Salah satunya adalah tentang nubuatan. Nubuatan mengisahkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dan iblis atau setan tidak tahu masa depan. Itu sebabnya tidak ada nubuatan yang berasal dari si iblis atau setan itu. Kecuali penipuan. Bicaranya nubuatan tapi tidak terjadi. Nah, inilah salah satu tanda dari surga. Nubuatan yang tidak bisa dipalsukan oleh si iblis. Salah satunya itu nubuatan. Nubuatan tentang Mesias. Sengaja Tuhan memberikan nubuatan. Itu adalah kunci. Bahwa yang benar tuh yang ini. Yang lain gak bisa. Iblis tidak bakalan bisa
meniru nubuatan. Kalau ada yang mengaku-ngaku nubuatan, coba diperhatikan, itu bukan nubuatan. Ya. Nah, banyak manusia itu aneh. Percaya pada kitab Nostradamus. Katanya di situ ada nubuatan. Padahal kalau kita baca, itu lambang-lambang yang gak jelas. Sementara Alkitab lambang-lambangnya jelas, terbukti dalam fakta historis sejarah dunia ini. Tapi manusia malah meragukan. Manusia-manusia inilah yang mudah ditipu oleh kegelapan si iblis. Ya, lebih percaya pada yang gak jelas. Lebih percaya pada hoax dibandingkan Alkitab yang penuh dengan bukti historis. Ingat, kebenaran itu sesuai dengan fakta. Nubuatan itu pasti ada faktanya. Inilah yang ciri khas. Setan mau niru saja tidak bisa karena ia tidak tahu masa depan. Ya. Oke. Setan atau iblis bisa meniru. Meniru apa? Kesembuhan. Bisa nggak? Bisa. Mujizat. Bisa. Memberikan berkat-berkat jasmani. Bisa. Sangat bisa. Makanya ada orang yang mencari penglaris. Mencari kekayaan. Dengan cara mengadakan perjanjian dengan si iblis. Bisa. Kalau cuma hal-hal itu bisa ditiru oleh si iblis. Tapi yang tidak bisa ditiru salah satunya nubuatan. Nubuatan inilah yang menjadi ciri utama. Makanya kalau orang mengejar kesembuhan jasmani, mengejar berkat jasmani, mengejar sesuatu yang bisa ditiru iblis, itu adalah orang yang tidak mengerti kebenaran. Dia tidak bisa membedakan ini dari iblis atau bukan. Sebab iblis bisa menyamar. Mari kita lihat nubuatan apa yang tidak bisa ditiru oleh si iblis. Orang yang tidak percaya akan berkata begini, kebetulan itu. Baiklah, kalau cuma satu nubuatan itu kebetulan bisa. Tapi kalau 10, masih bisa Pak. You mesti belajar statistik. 10 itu dibanding 1, kalau 1 kebetulan bisa. Kalau 10 artinya probability-nya, kemungkinannya makin kecil bahwa itu kebetulan. Bagaimana kalau 50? 50 nubuatan tergenapi semuanya. Makin kecil kemungkinannya. Bagaimana kalau 300 nubuatan? Makin kecil lagi, hampir tidak mungkin kebetulan. Itulah yang ada di Alkitab. Ada ratusan nubuatan. 300 lebih nubuatan tentang Mesias. Dan semuanya digenapi hanya pada satu pribadi, Tuhan Yesus. Mestinya kalau orang berpikir logis, kalau orang cerdas akan mengerti. Kemungkinannya hampir 0 kalau itu kebetulan. Tidak mungkin itu kebetulan. Ini kalau mau bicara soal matematika, kalau mau bicara soal statistik, kalau mau bicara soal ilmiah. Tuhan itu sumber segalanya, sumber segala ilmu. Mau bicara ilmiah, boleh. Mau bicara logika, boleh. Apalagi kalau bicara soal moral. Moral surgawi. Tidak ada yang bisa niru. Setan tidak bakalan mengajarkan moral surgawi. Amin ya. Ini akan saya khotbahkan khusus dalam seri khusus nanti. Judulnya serinya Tanda Tangan Allah. Bahwa Allah bertanda tangan. Ada tanda tangannya di setiap ciptaan Tuhan itu. Dan kita tahu itulah yang benar. Yang tidak bisa dipalsukan. Tentu saja tanda tangannya bukan dengan tangan begini. Ini figuratif. Bapak Ibu nantikan, nanti ada seri tanda tangan Allah. Ya, kita lanjutkan dulu. Contohnya, kita baca Mika 5 ayatnya yang pertama. Mika pasal 5 ayatnya yang pertama. Kalau dalam Alkitab elektronik, ayatnya yang kedua. Saya bacakan ya. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata,
yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Bethlehem ini nggak dianggap remeh. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ayat ini berkata, nanti akan ada bangkit dari kaum Yehuda di Bethlehem, lahir di kota Bethlehem. Yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Coba pakai logika baik-baik. Ada bayi yang akan lahir, yang pemerintahnya sejak dulu kala. Itu bukan manusia biasa. Ini pasti yang dimaksud Mesias. Tidak ada kemungkinan lain bahwa ini bukan Mesias. Ini pasti menunjuk Sang Mesias. Bayangkan kitab Mika ditulis sekitar 700 tahun sebelum Sang Mesias lahir. Jauh jarak waktunya. Jadi Mika tidak mungkin berjanjian dengan Matius, dengan Markus, Lukas. Tidak mungkin. 700 tahun jaraknya. Ketika Mika mati, berapa ratus tahun kemudian barulah Matius lahir. Markus, Lukas. Ya. Jadi tidak mungkin ada rekayasa. Diubah-ubah itu Pak, dipas-pasin. Tidak mungkin juga itu Alkitabnya orang Yahudi. Perjanjian lama. Lagi pula Mesias belum lahir. Lagi pula banyak di antara mereka masih menantikan Sang Mesias berdasarkan ayat ini. Sampai hari ini. Jadi orang Yahudi tidak mungkin bekerja sama dengan orang Kristen membuat kolusi. Ngepas-ngepasin nubuatan ini supaya terjadi. Tidak bisa. Tidak saling mengenal juga. Bahkan orang Yahudi yang menganut Yudaisme tidak percaya bahwa Yesus lahir sebagai Mesias di Bethlehem. Jadi hal ini tidak masuk akal kalau ada orang yang berpikir Alkitab sudah dirubah-rubah tuh, dipas-pasin. Tidak mungkin. Dan masih banyak lagi nubuatan tentang Mesias. Ya. Mika 5 ayat 1 digenapi kemudian dengan kelahiran Kristus di Bethlehem. Coba kita baca kisahnya ya. Matius 2 ayat 1 sampai 6. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, nah pas kan, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka kaget. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Herodes bertanya, di mana Mesias akan lahir? Menurut kitab sucimu. Ayat 5, mereka berkata kepadanya. Mereka menjawab demikian. Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Para ahli kitab menjawab, di Bethlehem nanti akan lahir. Jadi semua orang Yahudi sampai hari ini pengertiannya masih sama. Mesias akan lahir di Bethlehem. Jelas ya? Oke, dan itu digenapi. Ayat 6-nya. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena itu padamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bapak Ibu sekalian, inilah penggenapan daripada Mika 5 ayat 1. Kitab Matius ditulis bukan hasil rekayasa. Sebab semuanya tidak bisa direkayasa. Kalau cuma satu ini bisa direkayasa benar.
Tapi kalau ratusan nubuatan tidak bisa direkayasa. Orang yang punya nalar yang sehat akan mengerti hal ini. Banyak orang itu cuma begini, pokoknya gitu. Kalau pokoknya ya kita nggak usah bicara kebenaran. Kita tidak usah berdiskusi. Percuma bicara dengan orang yang pokoknya. Karena tidak pakai nalar, tidak pakai bukti, tidak pakai fakta historis. Kalau orang rindu kebenaran, haus dan lapar akan kebenaran, ia akan jujur tulus mencarinya. Amin, Bapak Ibu. Sebenarnya tentang nubuatan ini bisa dikhotbahkan seri khusus tentang nubuatan Mesias. Karena sangat banyak, ratusan jumlahnya. Saya berikan contoh 13 ayat saja. Itu bisa memuat 12 nubuatan. 13 ayat saja dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 53 ayat 2 sampai 12. Itu saja sudah menubuatkan tentang ciri-ciri Mesias yang akan lahir. Nanti ia akan ditolak. Kita tahu Yesus ditolak oleh bangsanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya, bahkan membunuhnya. Ia akan menjadi orang yang berduka cita. Ia akan menderita. Ia akan dipandang rendah, dianggap remeh. Ia akan menanggung derita kita. Sesungguhnya derita kita yang kesalahan kita yang ditanggungnya. Ia akan disiksa, dipaku. Ia akan terluka parah. Wajahnya akan rusak. Ia akan menderita seperti domba. Domba keluh yang dibawa kepada pembantaian. Ia akan mati didampingi oleh penjahat-penjahat. Tapi ia tidak berdosa, bahkan ia berdoa bagi orang lain. Dibaca itu Yesaya. Siapa yang bisa tepat sesuai nubuatan itu? Ada tokoh seluruh dunia. Tidak ada satupun. Kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Ini baru 12 nubuatan plus 1 tadi kitab Mika. 13 baru. Bahkan ada banyak ratusan. Jadi sebenarnya Tuhan sudah memberikan tanda-tandanya. Ini loh tanda yang dari surga. Tidak bisa ditiru oleh setan sekalipun. Apalagi oleh manusia nggak bisa. Kalau manusia merekayasa suatu buku, nanti akan ketemu salahnya. Aplikasikan saja 7 natur kebenaran. Gak usah 7 deh, 1 saja. Aplikasikan saja. Apakah yang ditulis sesuai fakta? Pasti tidak sesuai. Jadi Bapak Ibu kalau membaca suatu buku, kalau isinya tidak sesuai fakta, pasti itu bukan kebenaran. Amin ya. Kita itu sangat dikasihi Tuhan loh. Tuhan begitu mengasihi kita. Ia berikan tanda-tandanya agar kita tahu yang ini loh yang Mesias, ini loh kitab suci yang benar. Ya. Oleh sebab itu sudah selayaknya kalau kita puji-puji Tuhan. Kita muliakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Ini kita baru bahas sedikit loh. Belum banyak bukti-buktinya yang kita bahas. Baru sedikit saja sudah seluruh buku yang ada di bumi ini tidak bakalan bisa menyaingi Alkitab. Tidak bakalan. Semuanya terbukti secara fakta. Itulah kebenaran. Tapi kalau iblis atau setan, dia adalah bapa segala pembohong, penipu. Itu sebabnya karya iblis pasti tipuan isinya. Dalamnya, tidak sesuai fakta. Ada amin ya semua ya. Jelas semua ini bukan kebetulan. Bukan. Atau hasil rekayasa, bukan. Secara statistik dan fakta sudah terbukti. Nanti di lain kesempatan kita akan bahas
tanda tangan Allah. Ya. Tapi yang paling luar biasa bukanlah bukti-bukti matematis, bukti-bukti fakta historis. Tidak hanya itu. Yang lebih luar biasa adalah bukti adanya inkarnasi. Yang Maha Tinggi mengosongkan diri menjadi manusia sebagai manusia. Ya, itulah yang disebut dengan kenosis. Alkitab mencatat kenosis ini dengan sangat jelas. Ya. Amin ya. Nah, kekristenan hari ini sudah banyak yang menyimpang. Yang Maha Tinggi mengosongkan diri. Tapi banyak orang tidak percaya bahwa yang Maha Tinggi mengosongkan diri. Itu sebabnya orang mengatakan Yesus itu ya Allah, tidak berubah jadi manusia. Mana bisa Allah jadi manusia? Tapi fakta sejarah membuktikan ada manusia yang bernama Yesus yang mati di kayu salib dan kemudian bangkit. Amin ya. Hari ini lahir teologi kemakmuran, teologi hyper grace, teologi mistis. Inilah Injil yang lain. Padahal Kristen itu sebagai pengikut Kristus. Padahal Kristen itu artinya to be like Christ. Padahal Kristen itu role modelnya adalah Kristus. Kristus menjadi manusia agar kita yang manusia biasa juga bisa meneladaninya. Kristus dalam hidupnya sebagai manusia. Alkitab selalu mengatakan demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia. Tidak pernah Alkitab berkata dalam hidupnya sebagai Allah di bumi. Tidak pernah. Sebagai manusia. Tentu saja manusia Yesus berbeda dengan manusia biasa. Apanya yang beda? Kalau tubuhnya sama persis. Kalau perlakuannya sama persis. Tuhan diperlakukan sama dalam segala hal. Sama seperti manusia biasa. Yang berbeda adalah rohnya turun dari surga. Yang Maha Tinggi masuk ke rahim Maria. Menjadi mengenakan daging. Menjadi manusia biasa. Meninggalkan kealahannya. Mengosongkan diri. Agar menjadi teladan bagi manusia. Itulah sebabnya ketika ia mencapai kesempurnaannya yaitu mati di kayu salib, maka ia menjadi pokok keselamatan bagi semua manusia yang taat kepadanya. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya bahwa Yesus mengosongkan diri menjadi manusia, Bapak Ibu tahu itu tandanya. Jangan ikut dia. Karena Alkitab jelas. Karya Tuhan itu luar biasa. Amin ya. Janganlah kita melawan firman Tuhan. Tuhan sebagai manusia itulah pokok utama dari tema Natal. Itulah tema besar dari Natal. Tanda yang dari surga itu justru ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Di samping tanda-tanda seperti nubuatan, tanda-tanda yang lain yang tidak bisa ditiru oleh iblis. Tapi tanda yang utama, yang sang tanda itu turun sendiri dari surga. Yaitu Tuhan Yesus. Yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dengan jelas. Ia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Allah di situ maksudnya adalah anak Allah. Karena yang Maha Tinggi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Jika kita menyambut Natal, di mana di mal-mal, di mana-mana mulai terdengar lagu-lagu Natal, hendaknya kita mengerti maknanya yang sebenarnya. Bukan memuji Tuhan dengan mulut saja,
tapi dalam seluruh hidup kita. Herannya, lagu-lagu Natal itu tidak pernah membuat manusia bosan. Inilah yang terdengar selalu di hati kita juga. Sering dari kecil kita sudah mendengar lagu ini. Gloria, Gloria. Amin Bapak Ibu, mari kita puji Tuhan dengan segenap hati kita. Mari Bapak Ibu. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita muliakan Tuhan. Peristiwa Natal yang pertama sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sesungguhnya kita sekarang sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Ya, orang yang tidak memuji Tuhan selama hidupnya, ia tidak akan pernah memuji Tuhan ketika Tuhan datang kembali. Ya, oleh sebab itu marilah kita belajar memuji Tuhan mulai sekarang. Bukan hanya dengan mulut, dalam seluruh hidup kita. Ada amin ya? Mari kita bertobat. Jangan cuma mengandalkan pengertian, aku mengerti Pak, kitab suci. Percuma kalau kau tidak muliakan Tuhan dalam seluruh hidupmu. Pengertian di pikiran tidak ada gunanya kalau tidak turun ke hati, lalu menjadi perbuatan nyata. Mengasihi Tuhan itu nyata, saudara. Dengan apa kita mengasihi Tuhan? Dengan apa kita menyambut Natal? Dengan persembahan uang? Bukan. Dengan mempersembahkan seluruh hidup kita. Mari kita puji-puji Tuhan dalam seluruh hidup kita. Ini tidak berarti lalu tidak usah beri persembahan ya Pak. Salah lagi. Seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Mari kita melakukan persembahan sebaik-baiknya di Natal ini. Per-10-an boleh. Per-20-an boleh. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ini bukan soal uang. Mari kita punya sikap hati yang benar. Bahkan kalau kita tidak punya uang sama sekali, tidak mempersembahkan uang juga tidak apa-apa. Karena persembahan itu tidak harus berbentuk uang. Tapi kalau Bapak Ibu diberkati, punya banyak harta, banyak mamon, banyak kemampuan,
banyak kepandaian, persembahkan untuk Tuhan. Semuanya. Ada amin ya. Mari kita menyambut Natal dengan benar. Jangan cuma suka memuji Tuhan dengan mulut. Dengan mulut juga, iya. Tapi seluruh hidup kita lebih penting. Apakah di sekeliling kita melihat kita itu adalah pengikut Tuhan dengan benar? Jangan sampai orang melihat kita menyambut Natal, tapi tidak jadi berkat. Amin ya. Mari kita puji Tuhan sekali lagi. Gloria, gloria. Gloria, Lord. Gloria, muliakan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Tuhan menghendaki kita merasakan damai Natal itu. Damai yang sesungguhnya. Damai yang tidak tergantung dari suasana dunia ini. Mari kita belajar. Mari kita sambut Natal kali ini. Mulai tahun ini dengan benar. Mari kita puji Dia pun dengan tulus. Jangan asal menyanyi. Dan juga terutama hidup sehari-hari. Jangan sampai hidup sehari-hari tidak memuji Tuhan. Lalu di hari Natal muncul memuji Tuhan dengan mulutnya. Ya, jangan menjadi Kristen kapal selam. Yang di hari lain menyelam. Di bulan Natal baru muncul. Ada istilah Kristen kapal selam ya Bapak Ibu ya. Jangan setiap saat muncul. Setiap saat memuji Tuhan. Dengan mulut, dengan perbuatan terutama. Amin. Selamat menyambut Natal. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, terutama jemaat Pantai Indah Kapuk, GSKI Pantai Indah Kapuk. Sebentar lagi kita menyambut Natal, lalu tahun baru. Kita masih akan online Bapak Ibu. Nanti mungkin di awal Februari barulah kita akan mengadakan ibadah onsite. Jadi Bapak Ibu ikuti terus, kita mempunyai program-program Natal yang pastinya akan memberkati kita semua. Mari kita menyambut Natal dengan benar. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami masih mempunyai waktu untuk menyambut Natal dengan benar. Untuk mengubah sikap hati kami dengan benar. Untuk mempersembahkan seluruh hidup kami dengan benar. Terima kasih Tuhan untuk gerejamu di tempat ini. Engkau berkati berlimpah-limpah semua jemaatmu di tempat ini. Dan semua jemaat online, semua yang mendengarkan firman-Mu ini. Beri kami umur panjang, sehat, untuk belajar menjadi anak-anak Allah. Sampai kesudahan kami, sampai kami menutup mata. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
yang akan datang lagi kedua kali nanti. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.